jemput dan sekolah. Malam sekoyo wela dalan, budal dorong sarapan, desan nesu melaku nek dalan. Pasti kalian ingin mengetahui berapa untungnya jika kita menggeluti wirausaha budidaya ikan koi. Mari ikuti wawancara kita hari ini di tempat budidaya ikan koi Barodikoi yang berada di Pendidikan gawe masa depan, yo butuh pengorbanan, ayo nanti nunjuk kalau jempolan pelajaran. Ilmu kuwi sing kena, ojo mandek lan terus pasrah. Banyak akeh cobaan, ayo monggo cepat sukseskan. Derek ojo kakean dolan, pikir no pisan pelajaran. Sekolah usah pinter, besok yang gede tadi dokter. Ikan koi sejenis ikan cap amur atau dengan nama ilmiah Cyprinus rubrophytus mempunyai ornamen yang menarik dan jinak. Di Jepang bermakna kasih sayang atau cinta, sedangkan di Tiongkok koi dipercaya dapat membawa keberuntungan, kesuksesan, dan kekayaan bagi pemiliknya. Ikan ini dijunjung tinggi sebagai perenang handal yang dapat melawan arus paling keras sekalipun. Itulah mengapa mereka dipatenkan sebagai simbol kesuksesan yang universal. Coraknya yang menarik menjadikan ikan koi laku mahal di pasaran. Ikan koi sudah tidak awam bagi kita. Tua muda, laki-laki atau perempuan pasti suka dengan ikan koi. Kita pasti pernah menemukan orang memelihara ikan koi skala kecil, seperti di akuarium atau di kolam taman. Perkembangan produksi ikan hias di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan secara signifikan. Dari data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, terdapat peningkatan produksi ikan hias sebesar 2.880.320 ekor selama tahun 2020. Sentra ikan hias koi di Kabupaten Blitar tersebar di beberapa wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Nglegok, Sanankulon, Gandusari, Garum, dan Selopuro. Jenis ikan koi yang diproduksi ada beberapa macam, seperti kohaku, sake, asagi, soa, sansoku, tanco, hiutsuri, kinginrin, sushi, dan platinum, dan beberapa jenis ikan koi lainnya. Mari ikuti kegiatan kami hari ini di tempat budidaya ikan koi Barodikoi yang berada di Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai tempat budidaya ikan koi Barodikoi yang berada di Desa Karangsono. Tempat budidaya ini didirikan tahun 1996, dikelola secara sistem keluarga. Kami berkesempatan mewawancarai Bapak Muson Hasin selaku adik dari pemilik tempat budidaya Barodikoi ini. Berdirinya Barodikoi karena dilatar belakangi oleh harga jual ikan koi yang tinggi di pasaran dan menjanjikan. Modal pertama yang digunakan sebesar 5 juta, setelah itu mendapat sokongan dari Direksi Muda Indonesia yaitu Pak Danu sebesar 1,2 miliar berupa bibit sebanyak 12 ekor berjenis Momotaro yang didatangkan langsung dari Jepang. Pemasaran diawali dari mengikutkan ikan bagus di perlombaan ikan koi. Setelah itu mengikuti sebanyak 8 kali perlombaan, akhirnya memutuskan untuk mendirikan showroom di Pancoran, Jakarta. Karena selain suplai ikan yang lebih mudah, di sanalah ikan hasil budidaya Barodikoi terkenal. Yang kemudian memutuskan menutup showroom di sana karena para konsumen memilih untuk membeli langsung di kolam. Ikan yang dijual di pasaran adalah grade di bawah ikan lomba yang tentunya harganya lebih terjangkau. Pemasaran sudah mencapai Pasuruan, Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta, Jember, Banyuwangi, Bali. Dikala pertama atau awal kali
wirausaha dari Barodikoi ini dibuka. Untuk kolam budidaya memiliki 2 kolam sewa dan memiliki lebih dari 5 kolam pribadi. Tentu dari berwirausaha pasti akan menemukan kendala. Jika dari budidaya ikan koi ini, Barodikoi mengalami kendala pemasaran pada awal mula berdirinya wirausaha ini. Cara menanganinya dengan rajin mengikuti perlombaan ikan koi agar ikan dari hasil budidayanya semakin dikenal luas. Beberapa penyakit yang menyerang ikan koi seperti jamur insang dan white spot. Pada bulan Mei sampai akhir bulan November adalah bulan rawannya koi terjangkit penyakit. Koi yang sedang sakit ditandai dengan ikan yang bergerombol di air yang jernih. Ikan koi yang sedang dibudidayakan di tempat budidaya Barodikoi sekarang adalah jenis Kohaku, Sanke, Soa, Yamabuchi, Mukashi, Kumpai Kohaku, Kumpai Sanke, Kumpai Soa, dan Kohaku Sanke Doi. Namun untuk sekarang di tempat budidaya Barodikoi ini lebih fokus di Kohaku Sanke karena memiliki peluang lebih besar dari benihnya. Untuk budidaya koi jenis Soa memiliki tingkat kejelian yang lebih tinggi dalam pemeliharaannya. Namun hal inilah yang membuat Soa lebih mahal dibandingkan Kohaku Sanke. Perbandingan hasil pemijahan yang berhasil antara Sanke dan Soa adalah 16:3. Andete dapat saudara-garu bapakku gedek-gedek nek abang nguntal triek nelok kepitik malah dadi koyo tirek kancaku wis dohek aku yo wis pedoto ora kalap rasa. NTX Production. Itu bisa di harga 750 sampai 1 juta per ekor. Paling laku itu yang jenis apa, Pak? Paling laku itu semua ikan sebenarnya laku, Mbak. Tergantung dari istilahnya, ikan koi itu kan punya pakem. Ya. Istilahnya punya pakem yang kriteria lomba itu kan dari batas warna, lalu dari postur tubuh. Sebenarnya semua ikan tuh laku, tapi yang laku mahal itu biasanya yang istilahnya pakemnya. Pakemnya ikan itu yang bisa diikut buat lomba. Yeah. Untuk pengiriman paling jauh di mana, Pak? Pengiriman kita paling jauh nyampe Lombok pernah, sampai Banjarmasin pernah, sampai Pontianak pernah. Lalu yang terakhir kemarin sempat kita tuh mau merambah ke pasar ekspor. Itu kita dapat pembeli di Itali. Oh. Akhirnya kita gagal karena kita dokumentasi pengiriman masih kurang. Makanya pakai T781 strip 2 itu aslinya pakan lele, tapi T781 itu ada strip 1, strip 2, strip 3. Ya kita sempat pernah istilahnya mencari kadar protein yang ada di dalam 3 strip itu yang paling bagus untuk pembesaran itu dari strip 2. Sebenarnya kalau dari pakan ikan koi sendiri itu banyak, mulai dari Breeder Pro, dari HL, dari KAE, dari Harmony, dan lalu hasil. Kalau dari 781 itu per sak di kemasan 30 kilo harga 373. Kalau dari Breeder Pro itu per sak kemasan 10 kilo harga 235.000. Kalau yang dari KAE kemasan 20 kilo per sak 600.000. Kalau yang dari hasil
itu kemasan per 1 kilo 750.000. Itu khusus untuk pakan yang mungkin dari penghobi pakan ikan bagus. Istilahnya kita itu menempuh dari skinnya biar putih, seandainya dasarannya ikan tuh putih biar tambah putih, lalu dari beninya numbuhkan warna merahnya, lalu dari kita kalau untuk mencari bodi ikan itu kita pakai breeder. Jadi kita disadur dari 781 mungkin kasih 2 kilo, breedernya 1 kilo, KAE nya 1 kilo, hasilnya kalau hasil takarannya itu sedikit, mungkin dari saduran makan itu mungkin cuma dikasih 1-2 on. Itu kan cuma buat kebutuhan skin, buat kebutuhan warna. Satu bulan kira-kira untuk makanannya aja itu butuh berapa rupiah Pak? Kita untuk jumlah kolam 2 hektar 1 bulan itu kita di kisaran 30 juta untuk perputaran pakan setiap hari. Setiap hari itu cuma makan 1 kali, kasih pakan 1 kali ya tuh. Kemudian dari air kita tuh menggunakan sanyo, jadi kita tuh pakai listrik, pakai PLN, itu kita pakai sanyo 2 dim itu per bulan untuk semua kolam 2 hektar itu habis di 4 hektar. Nah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan hasil kegiatan wawancara dan pengamatan kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk antusiasnya, kami ucapkan terima kasih.